Om Swastiastu. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Made Bagus Bima Suryawan Wirya, bisa dipanggil Bima. Saya berasal dari Desa Pekraman Antosari, Banjar Gulingan, Kecamatan Slemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu, ingin berbagi beberapa pola-pola dasar yang tingkat kesulitannya masih bisa dikatakan gampang, khususnya bagi penabuh atau pekenang pemula seperti saya khususnya. Di sini saya ingin berbagi, bukan bermaksud menggurui, lebih tepatnya sharing. Di sini saya akan memberikan 4 pola kenang gupekan yang nantinya agar mempermudah proses pembelajaran, nanti dibantu dengan bun gending pepeson Puspanjali. Simak videonya sebagai berikut. Baik, sebelum kita lanjut ke materi utama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang warna suara yang terdapat pada kenang. Jadi di sini saya menggunakan instrumen kenang bebarongan. Walaupun sebenarnya dalam permainan gending Puspanjali di sana menggunakan kenang lanang dan kenang wadon atau kenang berpasangan, tapi dalam tutorial saya kali ini saya menggunakan kenang bebarongan karena hanya instrumen ini yang saya miliki. Jadi pertama, sebelum ke warna suara, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kenang yang saya ketahui. Mungkin teman-teman sudah paham apa itu kenang, apa itu fungsi kenang, tapi saya cuma mengingatkan kembali sedikit tentang apa yang saya tahu mengenai kenang. Kenang itu adalah instrumen pemurba irama pada suatu barungan gamelan. Jadi jenis-jenis kenang itu ada banyak di Nusantara, khususnya di Bali juga pun banyak ada jenis-jenis kenang. Di sini saya menggunakan kenang bebarongan. Terus posisi, bukan posisi yang benar ya, gimana ya? Posisi kenang itu pada umumnya bagian yang lebih besar itu terletak pada sebelah kanan. Terus bagian yang diameternya lebih kecil itu terletak pada sebelah kiri. Kalau di Bali kita pada umumnya mengatakan ini adalah muan kenang, ini adalah jibnya gitu. Jadi posisi kenang itu seperti ini, kecuali mungkin ada beberapa teman-teman kita yang kidal itu bisa dibalik, tapi posisinya tetap seperti ini. Lanjut ke warna suara. Pada umumnya suara kenang yang saya ketahui itu ada 4 warna suara. Itu pada umumnya ya 4 warna suara. Pada sebelah kanan itu ada jedit, terus ada cung, ada cep, dan ada tang. Di kiri juga sama, ada jedit, ada cung, ada pung, ada tang, ada pak. Jadi di kanan ada 4 warna suara, di kiri juga ada 4 warna suara, tapi pengucapannya biasanya di masyarakat itu berbeda-beda. Halu-halu bengorahan kan. Di sini ada cep katanya, di sini ada pak, jadi cepat gitu. Ada kun, di sini cungnya, di sini kunnya. Ada d, ada g, ada banyak versi ya, tergantung kita mengucapannya. Intinya pada umumnya ada 4 warna suara, tetapi mungkin ada warna-warna suara yang lain karena itu adalah tergantung teknik ya. Misalnya di sini di kanan ada juga tang, tapi jarang saya melihat orang kenang itu menggunakan
warna suara tang pada bagian kanan, biasanya kiri tang, dan itu dominan biasanya dimainkan saat permainan kenang kerumpungan atau pelegongan. Itu mengenai warna suara. Baik, langsung saja pada pola yang pertama. Di sini sebagai pembelajaran saya menggunakan bun gending pepeson Puspanjali. Nor ner nor nir nor nar nor nir nar ner nir nor ner nur nar nur ner nur ner nur nar nur nir nar nur nar nur ner nor ner nur ner nor. Seperti itu. Nanti ada beberapa pola dalam satu bun gending tersebut. Baik, kita mulai pada pola yang pertama. Ini. Kita mulai dengan tempo yang lambat ya. Nor ner nor. Kita ulang sekali lagi. Pola yang pertama. Nor ner nor. Lanjut pola yang kedua. Kita ulang sekali lagi. Lanjut pola yang ketiga. Kita ulang sekali lagi pola yang ketiga. Lanjut pada pola yang terakhir atau yang keempat. Kita ulangi sekali lagi. Baik, jika dari keempat pola tersebut kita rangkai menjadi satu, akan menjadi seperti ini. Nor ner nor. Kita ulang sekali lagi dengan tempo yang lambat. Jika keempat pola tersebut kita rangkai akan menjadi seperti ini. Nor ner nor. Baik, jadi sekian yang dapat saya bagikan kepada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan, terutama mungkin perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Saya mohon maaf. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan komentar atau memberi masukan, karena dalam penyampaian saya pasti banyak kekurangan karena saya masih sangat pemula atau awam dari bidang perkenangan. Jadi mohon komentar dan masukannya para suku, para senior-senior saya, dan tentunya sama dengan sama dengan youtuber-youtuber lain, pastinya mohon di like, komen, dan subscribe channel saya ini, BIM Art, jadi Bima Art. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi dari beberapa pola-pola tersebut bisa digabungkan menjadi satu, itu masih pola-pola dasar. Teman-teman bisa mengkreasikan kembali, bisa mengeksplor, bisa menambahkan variasi-variasi tersendiri karena itu sifatnya tidak baku. Itu sifatnya sebenarnya improvisasi, cuma saya memberikan beberapa pola itu mungkin
untuk melemaskan tangan, untuk membiasakan tangan dengan beberapa penggabungan teknik-teknik dalam permainan kenang. Jadi bisa dieksplor, bisa diimprovisasi lagi, bisa dikreasikan, bisa diacak, tempatnya tidak harus seperti itu, bisa diacak, bisa ditambah-tambahkan dengan teknik yang lebih sulit. Jadi sekali lagi, kenang itu adalah instrumen pemurba irama dalam satu barungan gamelan. Jadi kenang itu adalah leader atau pemimpin dari barungan gamelan tersebut yang mengatur tinggi rendahnya nada pada permainan gamelan tersebut, cepat lambatnya tempo, kenang yang mengatur. Itu sebagai pemurba irama, leader atau pemimpinnya. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya bukan maksud menggurui, saya hanya ingin berbagi. Berbagi itu indah, walaupun saya tahu sedikit. Setidaknya dengan keterbatasan saya bisa bermanfaat bagi teman-teman, khususnya para penabuh atau pekenang pemula seperti saya ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton. Sekali lagi subscribe channel ini, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya membuat konten ini bukan karena saya pintar atau mahir dalam bidang kenang. Sekali lagi jujur saja, saya membuat konten ini untuk memenuhi tugas kuliah saya. Saya sekarang sedang berkuliah di Institut Seni Indonesia Denpasar semester 1. Jadi saya membuat konten ini untuk melengkapi tugas saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang cara Bali ini yang luung ya duduk, yang jelek tutang gitu. Yang luung ngangon, yang cocok asal ngangon, yang sing tutang. Jadi jangan lupa subscribe, senton. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, berbagi itu indah.